Saya kira ini merupakan akal-akalan baru ya dari Sylvester Matutina. Sylvester Matutina tidak hadir pada sidang perdana peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Adapun majelis hakim membacakan surat dari kuasa hukum Sylvester Matutina yang menyatakan bahwa Sylvester Matutina tidak dapat hadir di sidang PK karena sedang sakit. Hari ini ada satu momen yang banyak sekali ditunggu oleh publik, ya, yakni yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yakni kehadiran Sylvester Matutina. Ini relawannya Jokowi yang rencananya dia akan menghadiri sidang peninjauan kembali yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini kaitannya dengan vonis dia yang sudah inkrah di Mahkamah Agung, yakni 1,5 tahun penjara karena penghinaan terhadap mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Nah, banyak orang mengapa menunggu-nunggu karena Sylvester Matutina ini kan selama ini katanya tidak menghilang, tidak bisa ditangkap oleh Kejaksaan Agung karena kasus yang sudah inkrah atau sudah berkekuatan hukum tetap dan harusnya dia segera masuk penjara itu sudah dijatuhkan oleh hakim pada tanggal 16 September 2019. Sampai sekarang kan dia juga belum dijebloskan ke penjara. Alasannya dari Kejaksaan itu karena ya dia menghilang. Nah, kalau sekarang dia hari ini mestinya tadi dia hadir, ini kan harusnya jadi momen Kejaksaan Agung nggak bisa ngeles lagi bahwa dia harus ditahan ya karena alasannya apa? Sudah muncul di pengadilan itu kok tidak juga ditahan. Tapi ternyata Sylvester Matutina hari ini tidak hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan akhirnya ya sidangnya ditunda sampai pekan depan. Ini menurut hakim karena alasannya yang mengajukan peninjauan kembali ini tidak hadir, ya maka ditunda sepekan yang akan datang. Nah, yang cukup menarik itu adalah alasan yang diajukan, kenapa dia tidak hadir. Kalau menurut versi pejabat humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rio Bakten, katanya dia ini menderita chest pain, ini apa nyeri di dada gitu. Tapi menurut rekan dia, Adi Darmawan, ini Sekjen Peradi Bersatu, ini yang orang selalu mendampingi Sylvester Matutina, dia menderita tifus. Mana yang benar? Mana yang benar tentu saja kita tidak tahu, tapi yang jelas kita lebih baik berpegang surat resmi yang diajukan ke majelis hakim yang sebutkan bahwa dia menderita chest pain dan harus istirahat 5 hari dan dia dirawat di rumah sakit Cinere ini di Depok. Jadi dari sini sebenarnya juga, ini kan sudah ketahuan di mana posisi dari Sylvester Matutina. Nah, artinya kalau menurut keterangan dari surat yang disampaikan oleh pengacaranya kepada hakim, dia berada di rumah sakit dan harus di rumah sakit Cinere dan harus beristirahat selama 5 hari. Harusnya ini tidak ada alasan untuk Kejaksaan Agung juga tidak mengecek dong ya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tepatnya yang harusnya melakukan eksekusi. Benarkah bahwa Sylvester Matutina itu dirawat di rumah sakit Cinere, dan kalau dia betul ada di rumah sakit Cinere kan sebenarnya jaksa juga bisa langsung menahan. Tentu saja kan dengan pertimbangan karena dia sedang sakit itu bisa dibantarkan, ditahan dulu baru dibantarkan. Dengan cara seperti itu berarti kan jaksa itu sudah melakukan eksekusi terhadap Sylvester Matutina. Tidak seperti sekarang sudah berlangsung 5 tahun sebelum juga dieksekusi dan alasannya karena yang bersangkutan itu menghilang. Nah, sekarang jelas kok dia menyatakan bahwa dia ada di rumah sakit Cinere. Tinggal dicek oleh Kejaksaan. Kalau ternyata dia tidak ada di situ kan berarti dia membohongi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya kira ini merupakan akal-akalan baru ya dari Sylvester Matutina ataupun pengacara untuk menghindari itu. Karena mungkin tadinya dia tidak menduga bahwa pengajuan PK ini bisa berdampak pada penangkapan dia. Karena ini kita bisa menduga bahwa ini adalah cara dia untuk menghindari ditahan. Kenapa? Karena dengan dia mengajukan PK dan kalau kemudian ternyata PK-nya kemudian dikabulkan oleh majelis hakim dan dia dibebaskan, dia tidak perlu ditahan lagi. Tapi yang dia lupa bahwa satu, PK itu, peninjauan kembali itu tidak menunda proses eksekusi yang sudah inkrah, ya sudah berkekuatan hukum tetap. Itu pertama. Jadi walaupun dia mengajukan PK dan sidangnya sedang berlangsung, tapi dia tetap harus masuk penjara. Kampus Ruko yang udah ditutup. Saya S2, kamu nggak usah ngomong. S2-nya mana? S2-nya mana? Sudah ditanya Saya S1-nya mana? Kampusnya udah ditutup kan? Baik. Tadi saya udah ditutup SD. Emang kenapa? Ngomong. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita telah menyaksikan sebuah cuplikan video yang dimana teman-teman ya tentang Sylvester ini yang masih heboh di dunia media sosial, yang dimana teman-teman sampai saat ini belum juga dieksekusi teman-teman. Nah, kemarin ada beberapa hari Sylvester itu menghilang dan dia tidak datang ke PK teman-teman. Nah, tentu dalam hal ini teman-teman banyak sekali ya kontroversi dalam kalangan masyarakat. Kenapa bisa hal ini terjadi? Nah, siapa yang salah di dalam hal ini? Apakah reaksi dari kejaksaan dan atau ada orang-orang tertentu di balik Sylvester ini yang melindungi Sylvester? Nah, tentu dalam hal ini teman-teman ya kita melihat bagaimana sejauh ini
ya untuk pekerjaan si kejaksaan, ya untuk reaksi dalam Flister ini teman-teman tentu sedikit agak telat teman-teman kita melihat. Karena kenapa? Karena udah beberapa minggu atau bulan teman-teman sudah heboh di media sosial untuk dieksekusi, dipanggil, dan tentu semuanya Flister ini banyak alasannya. Nah teman-teman, dalam hal ini ya bagaimana kira-kira kita ya menanggapi cuplikan video seperti ini? Ya bagaimana kalau kita lihat Flister saat ini ya lagi dalam keadaan ya kemarin dia sakit dan sekarang dia sudah sembuh, dan kembali kemarin dia ya mengajukan lagi PK-nya teman-teman. Nah ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Kenapa? Ya karena si Flister ini seakan-akan mengabaikan namanya hukum, ya tidak patuh dengan hukum teman-teman, tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Indonesia teman-teman. Nah begitu juga sebaliknya dengan kejaksaan teman-teman. Kalau kita melihat kejaksaan ya sejauh ini bagaimana reaksi menangkap satu orang saja, mengadili satu orang saja teman-teman, susah. Nah ini yang menjadi pertanyaan besar di kalangan masyarakat Indonesia teman-teman. Kenapa hal ini bisa terjadi? Nah karena kejaksaan ini apakah takut dengan orang-orang besar seperti Jokowi? Ya tentu kalau kita melihat Jokowi saat ini tidak ada lagi pejabatnya, tidak ada lagi pengaruhnya di negara ini teman-teman, karena dia sudah selesai jabatannya jadi presiden. Nah saat ini si Flister teman-teman kita tidak tahu di mana ya keberadaannya, apakah dia sudah mengajukan PK-nya lagi atau tidak teman-teman. Tetapi yang kita lihat bagaimana cuplikan video ini yang menerapkan bagaimana si Flister ini masih bertahan ya untuk tidak ya dengan sombongnya dia itu tidak mau dimasukkan ke penjara, jadi dia berharap dia itu dibebaskan teman-teman. Nah ini yang menjadi mengakibatkan suatu hal yang memang tidak bisa dibiarkan sebenarnya teman-teman. Kenapa? Karena kita ya melihat bagaimana nanti masyarakat Indonesia ya untuk ketika ada kesalahan-kesalahan apakah selama reaksi dari si Flister ini atau bagaimana teman-teman. Tentu ya kalau ada orang lain ya selain si Flister yang bersalah ya cepat untuk dieksekusi. Tapi kalau si Flister nah dia lama-lamain teman-teman ya, dibutuhkan proses dan semuanya banyak hal yang menyangkut di dalamnya. Nah teman-teman, dalam hal ini ya ada beberapa komentar masyarakat Indonesia ya, dikatakan di sini pejabat Indonesia turun temurun kalau dipanggil mau dihukum selalu bilang sakit goblok. Nah itu teman-teman ya, jadi orang pejabat-pejabat ini ya kalau ada kesalahan mereka dipanggil ya untuk pengadilan ya mereka selalu ada banyak alasannya teman-teman. Dikatakan lagi Flister yaitu tukang bohong dalam kasus penghinaan JK ya, jemput paksa jasa saja, hanya akal-akal aja. Rumah sakit Cinere juga harus diperiksa, kebenaran dulu harus langsung ditahan karena musuh politik. Nah ini adalah politik yang sangat memanas saat ini teman-teman, apalagi politik Jokowi yang sangat memanas teman-teman di kalangan masyarakat dan juga di kalangan pejabat-pejabat ya, politik kita ini teman-teman. Dikatakan kata termul Flister ini taat hukum, gentleman, berani, kooperatif, dan pret. Nah artinya di situ bahwa dikatakan si Flister ini sebenarnya taat sama hukum. Mana ada sampai saat ini belum dipenjara, bahkan menunda-nunda dan mengusulkan lagi PK ulang ya kepada hakim. Nah kejaksaan, nah ini sangat ada kebohongan di luar si Flister ini teman-teman. Dikatakan lagi ternyata preman pembela Mulyono tidak seperti mulutnya ya, ketika debat tangkap ya, penjarakan karena dia tidak kooperatif terhadap hukum ketika sudah ada putusan yang inkrah. Nah teman-teman, si Flister ini sudah diinkrah ya beberapa tahun yang lalu ya, dia sudah diputuskan masuk ke penjara 1 tahun 6 bulan teman-teman.
Nah, ini sangat menuai kontroversi di kalangan masyarakat teman-teman yang mengetahui masalah si Filister ini atas perilakunya yang dilakukan kepada Pak JK atau Pak Yusuf Kala, mantan Presiden Republik Indonesia itu. Ya, jadi banyak sekali kebohongan. Ya, kita berharap supaya si Filister ini secepatnya untuk dimasukkan ke penjara, dan ya apa yang diomongin, apa yang disampaikan di publik teman-teman itu terjadi kepada si Filister, bahwa si Filister akan dimasukkan ke penjara. Teman-teman, dalam hal ini silakan memberikan tanggapan dan juga komentar Anda. Sampai ketemu di channel selanjutnya.